Bismillahirrahmanirrahim. Tema bahasa yang ada di dalam tempat ini coba ingin saya sampaikan pertama. Yang pertama adalah adanya isim mudzakkar dan isim muannats. Isim muannats. Sekarang berbicara tentang isim muannats. Isim muannats itu banyak macam. Ada kalau dalam diktat nahwu tematik disebutkan ada muannats lafzi, muannats ma'nawi, muannats lafzi wa ma'nawi. Kemudian ada muannats haqiqi, ada muannats majazi. Di sini kita bisa melihat contoh kalimat yang merupakan isim muannats yaitu kalimat al-ardun. Al-ard. Al-ard yang berarti bumi. Demikian juga as-sama yang berarti langit. Ini juga sama-sama isim muannats. Kita lihat as-sama dan al-ard. As-sama jamannya as-samawat. As-samawat. Ya. As-samawat insyaallah ini jelas. Bentuknya juga masih jamak muannats salim. Atau bisa juga kita katakan mulhaq bi jam'il muannats salim. Karena memang ketika kita melihat kepada bentuk mufradnya yaitu kalimat as-sama. Ya. Kemudian untuk kalimat al-ard ini isim muannats. Jamaknya kenapa tidak al-ardat? Yang seharusnya jamak muannats salim. Mengapa malah dikatakan al-ardun? Nah, ini menjadi pertanyaan. Apakah dengan disebutkannya jamak untuk kalimat al-ard yang merupakan isim muannats yaitu menjadi al-ardun, kita katakan jam'ul mudzakkaris salim? Maka jawabannya adalah tidak. Ya, maka al-ardun bukan jamak mudzakkar salim, tetapi sekedar mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Ya, sekedar diikutkan kepada jamak mudzakkar salim, tetapi bukan jamak mudzakkar salim. Artinya bentuknya ada sebagai mana jamak mudzakkar salim. Namun tidak dikatakan jamak mudzakkar salim karena memang al-ard itu bukan isim mudzakkar. Ya, tetapi isim muannats, tepatnya muannats majazi. Sehingga tidak bisa dikatakan jamak mudzakkar salim. Sebagaimana kalimat ashrun, alfadul uqud, lafaz-lafaz bilangan puluhan, ishrun, sab'un, arba'un, ini juga tidak bisa dikatakan jamak mudzakkar salim. Tetapi mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Ya. Maka di sini al-ardun walaupun merupakan isim muannats dan bentuknya kok seperti jamak mudzakkar salim, tidak dikatakan jamak mudzakkar salim. Ini yang pertama. Sebagaimana halnya kalimat kila dan kilta, kemudian kalimat ithnani dan ithnatan. Ini bukan isim mutsanna, tetapi mulhaq bil mutsanna. Sehingga nanti dalam i'rab kalau ditanya, kenapa al-ardun, al-ardin, ya. Seperti itu. Tanda i'rabnya adalah dengan wawu. Misalkan ketika marfu' dengan wawu. Kenapa dengan wawu? Apakah li'annahu jamak mudzakkaris salim? Maka jawabannya bukan seperti itu, tetapi li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim. Seperti halnya kila dan kilta, itnani dan itnatan. Ketika marfu maka dengan alif. Kenapa dengan alif? Apakah itu sebagai isim mutsanna? Maka jawabannya tidak, tetapi sebagai isim mulhaq bil mutsanna. Ya. Insyaallah jelas ya. Kira ini pelajaran yang insyaallah ringan buat para pengkaji diktat baca kitab. Kemudian poin kedua, ini sebenarnya sekedar mengingatkan yaitu tentang ismul mausul, al-ismul mausul. Bahasa kita kata sambung. Yang mana al-ismul mausul termasuk di antara al-mabniyat sehingga apapun i'rabnya dia akan dengan harokat tertentu sehingga i'rabnya fi mahalli. I'rabnya secara mahal. Bisa jadi fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin atau fi mahalli raf'in. Dan apa yang datang setelah ismul mausul itulah yang disebut silah mausul yang tidak menduduki i'rab tertentu. Ya, seperti itu. Teringat lagi seperti kalimat al-alamin. Kembali kepada pembahasan tadi, mulhaq. Al-alamin itu juga contoh. Al-alamin, al-alamun, rabbil alamin, rabba jami'al alamin. Al-alamin ini juga mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Ya. Ya, sedikit saja yang saya sampaikan di sesi tema lughah untuk daras rabi'. Ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'ad darsi ar-rabi'. Tema matan yang tertuang di daras rabi', baca kitab
Saya beri judul dengan tema siapa Robmu. Kata Al-Imam, فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا. Jika dikatakan kepadamu, apa saja landasan yang tiga, yang mana landasan-landasan tersebut wajib manusia itu untuk ma'rifah, mengilmuinya, meyakininya, mengamalkannya. Yang setiap manusia wajib ain. Ya, yajibu di sini wajib secara per individu manusia wajib mempelajari, meyakini, mengamalkan tiga landasan itu. Tiga landasan yang nantinya menjadi ilmu bagi kita. Tiga landasan, tiga hal yang bakal ditanya nanti di alam kubur. Ya, ketika seorang manusia masuk ke alam kubur, bagaimanapun cara matinya, dimakan binatang buas, mati secara normal, ya, mati dalam peperangan, mati tenggelam di laut, semuanya akan mendapati pertanyaan tersebut. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa lelaki yang diutusnya? Dan seterusnya. Maka fakul, yaitu, maka katakanlah, ma'rifatul abdi rabbahu. Yang pertama adalah, landasan pertama adalah mengenalnya seorang hamba akan Rabbnya. Wa dinahu, yang kedua adalah dinahu, agamanya. Yang ketiga, wa nabiyahu. Yang ketiga adalah mengenal nabinya. Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ya, antum membaca di situ Rabbahu dengan mansub, dinahu wa nabiyahu. Ini buktinya mansub ketika nabiyahu. Di sini Muhammad dibaca juga mansub, Muhammadan. Ya tentunya kita sudah paham juga kenapa dibaca mansub. Karena di situ ada masdar yang beramal seperti amal fi'il, yaitu ma'rifah. Ini seperti halnya amal ismul fa'il, amal ismul maf'ul, amal ismul masdar, amal sifat musyabbahah. Yang mana mereka kadang bisa berfungsi layaknya fungsi fi'il, yaitu dapat merfa'kan fa'il dan menasabkan maf'ul bih. Seperti itu. Nah, kemudian kata Imam, فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ. Maka jika dikatakan kepadamu siapa Rabbmu, maka jawabannya apa? Fakul, maka jawablah, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Alladzi Rabbani, yang mana Allah telah mengaturku, menubuhkanku. Ya, di antara makna Rabba ini dalam, banyak sekali makna Rabba. Di antaranya seperti makna menumbuhkan dari sedikit sampai menjadi banyak. Artinya dari kecil sampai menjadi besar. Siapa yang menumbuhkan aku dari kecil sampai besar, dari sekedar setetes mani sampai menjadi seorang manusia yang utuh, menjadi tua, dari bayi sampai tua. Allah lah yang menumbuhkanku. Wa Rabb jami'al alamin, dan Allah juga yang mengatur seluruh alam semesta bini'amih, dengan nikmat-nikmatnya. Jami'al alamin, seluruh alam. Ya. Wa huwa ma'budi, dan dialah Allah sesembahanku. Laisa li ma'budun siwah, yang tidak ada bagiku sesembahan selain Allah, kecuali Allah. Ya. Laisa li, tidak ada bagiku ma'budun, sesembahan siwahu, kecuali dia, yaitu Allah. Ini jawabannya. Kalau ditanya siapa Rabbmu, inilah jawabannya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Ayat yang agung. Al-Imam berdalil dengan ayat ini. Ya, Rabbil alamin. Allah lah pemilik. Allah lah yang mengatur seluruh alam semesta ini. Hukum alam semesta di tangan Allah. Ya. Allah lah yang membuat seseorang bersedih. Allah yang membuat seseorang tertawa. Allah yang membuat seseorang menangis. Ya. Allah yang membuat seseorang kaya. Allah yang membuat seseorang miskin. Ya. Allah lah yang mengatur hukum alam semesta ini. Wa kullu ma siwallahi alam. Maka setiap selain Allah adalah alam. Tunggu kemudian kata Imam, wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku adalah salah satu di antara alam itu. Kemudian kata Imam,
Fa idza qila laka, ya, maka apabila dikatakan kepadamu bima arafta rabbak, lanjut pertanyaan. Kamu lewat apa bisa mengenal Rabbmu? Melalui apa kamu mengenal Rabbmu? Maka jawabannya apa? Bi ayatihi wa makhluqatihi. Yaitu melalui ayat-ayat Allah dan makhluk-makhluk Allah. Ya. Yaitu melalui aku merenungi ayat-ayat Allah. Dan aku juga melihat kepada makhluk-makhluk Allah. Aku mengenalnya. Aku mengenal Allah melalui itu. Ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah maupun ayat syar'iyah. Aku merenunginya. Ya. Makhluk-makhluk Allah, ya, makhluk juga merupakan ayat kauniyah. Dan di antara ayat Allah, min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Tanda-tanda ayat-ayat kauniyah Allah. Ayat-ayat Allah kauniyah, ayat-ayat Allah yang merupakan ayat kauniyah, di antaranya adalah malam dan siang, matahari dan rembulan. Ya, wa min makhluqatihi, dan di antara makhluk-makhluk Allah as-samawatus sab'u, langit-langit yang 7 lapis, wal arduna sab'u, dan bumi yang berlapis 7, wa man fihinna wa ma bainahuma, dan siapa saja yang berada di langit, para malaikat, siapa saja yang berada di bumi, manusia dan binatang, wa ma bainahuma, dan juga apa yang berada di antara keduanya, antara langit dan bumi, angin, makhluk-makhluk langit seperti bintang dan yang lain sebagainya. Melalui itulah aku mengenal Allah. Ya. Dengan itu aku mengenalnya. Merenungi ayat-ayat Allah, aku mengenal. Ya. Bagaimana ketika kita merenungi ayat-ayat Allah, kita bakal mengenal Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah bait syair yang agung. Wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Pada segala sesuatu itu terdapat ayat, terdapat tanda yang menunjukkan bahwasannya dia itu Esa. Allah Esa. Antum perhatikan. Segala sesuatu, ya, kita segala sesuatu ada tanda bahwasannya menunjukkan bahwasannya Allah itu Esa. Sampai pun ujung jari kita, sidik jari misalnya. Coba dari miliaran manusia yang berada di muka bumi ini, apakah terdapat sidik jari yang sama di antara mereka? Tidak ada. Jadi sidik jarinya semuanya berbeda. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu Maha Esa. Wa dalilu qauluhu ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Dan di antara ayat-ayat Allah adalah malam, siang, matahari, rembulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan juga jangan kepada bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna, namun sujudlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan mereka, menciptakan matahari, Allah yang telah menciptakan rembulan. Ya, sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan mereka. In kuntum iyyahu ta'budun, jika memang kalian betul-betul hanya kepadanya kalian beribadah. Lihat, Allah sebutkan makhluk yang besar, matahari. Allah sebutkan juga rembulan. Kebesaran makhluk tersebut tidak menjadikannya berhak untuk diibadahi. Mereka memang besar, tapi mereka makhluk Allah. Mereka diatur oleh Allah. Yang menciptakan mereka adalah Allah. Maka mereka makhluk, sekedar makhluk, matahari dan rembulan. Tidak berhak kita sujud kepadanya. Apalagi sekedar sesuatu yang mungkin dianggap bagi kita yang benar-benar mengetahui tauhid. Apa itu? Seperti batu, pepohonan, makhluk-makhluk kecil. Tidak ada hak sama sekali untuk diibadahi. Juga Allah katakan, Inna rabbakumullah alladhi khalaqas samawat wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Sungguh Rabb kalian adalah Allah yang Dia telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam masa 6 hari. Kemudian Dia Allah beristiwa di atas 'arsy. Ya, Allah yang juga yughshil lailan nahar, menutupkan malam kepada siang. Siang ditutupi oleh malam. Yatlubuhu hafitha, yang mana malam itu menyusul siang dengan begitu cepat. Kita bisa melihat kalau sore hari bagaimana di situ terlihat ya perjalanan malam menutupi siang, tenggelamnya matahari sampai akhirnya gelap langit, menunjukkan ada yang mengatur alam semesta, ada yang mengatur malam dan siang berputar seperti itu, ada yang mengatur wasyamsa wal qamar, dan juga matahari dan rembulan, ya, wan nujuma musakhkharatin bi amri.
dan juga bintang-bintang yang seluruhnya makhluk-makhluk itu beredar di orbitnya dengan perintah Allah. Ala lahul khalq wal amr. Ketahuilah bahwasannya penciptaan dan segala perkara adalah milik Allah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha banyak kebaikan Allah, Rabb sekalian alam. Maka warabbuh wal ma'bud. Rabb adalah dialah yang diibadahi. Allah katakan juga, ya ayuhan nas, wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan. Was samaa'a binaa'a, dan langit sebagai atap bangunan. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan juga dialah yang telah menurunkan dari langit itu air hujan. Wa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, maka dialah yang mengeluarkan dengan sebab air tersebut dari dalam bumi itu buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Dari ayat-ayat itu Ibnu Katsir berkesimpulan. Kata Ibnu Katsir yang merupakan di antara murid senior, murid terbaik Syekh Ibnu Taimiyah, kata Ibnu Katsir, al-khaliqu li hadhil asya', pencipta segala sesuatu sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat tersebut, huwal mustahiqqu lil ibadah. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Inilah ikhwan dan akhwati fiddin. Ya, faedah yang agung, ilmu yang agung yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab beliau Al-Usulul Thalathah. Ya, di pelajaran 4 ini sudah mulai pada inti pelajaran, yaitu bagaimana kita mempelajari landasan-landasan yang 3 itu. Ya, dengan dimulai kepada pertanyaan man rabbuk, siapa Rabbmu? Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.